saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke ruang konseling saya pada siang hari ini. Sebelum itu boleh kita kenalan dulu. Baik, saya Sabrina Naila Lubis, biasanya panggil Sabrina. Baik, saya panggil Mbak Sabrina gitu ya. Iya. Baik, Mbak Sabrina, nama saya itu Aziza. Mbak Sabrina bisa panggil saya Mbak atau boleh sesukanya Mbak Sabrina. Ya, saya panggil Mbak aja ya. Iya boleh. Nah, jadi gini Mbak, sebelum kita mulai proses konselingnya, saya akan menjelaskan profil saya dulu ya. Jadi di sini saya adalah konselor profesional yang sudah punya sertifikasi dan lisensi atau surat izin untuk melakukan konseling. Jadi di sini Mbaknya nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kalau ada ceritanya yang mungkin tidak saya jaga, Mbaknya nggak usah khawatir, pasti insya Allah saya akan jaga karena ada asas kerahasiaan yang menjadi tanggung jawab kami. Nah, selain itu juga kita mau menyepakati tujuan konseling kita dulu nih. Kalau boleh tahu tujuan Mbak Sabrina kesini apa nih kalau saya tahu? Iya, jadi itu saya tuh lagi ada masalah. Saya tuh bingung gitu kan harus bagaimana untuk menentukan saya lanjut kerja atau bagaimana gitu. Nah, saya tuh masih bingung. Baik, jadi di sini tujuan konseling kita kali ini kita akan berusaha sama-sama untuk saling membantu, saling mendengarkan gitu ya, untuk saling menyelesaikan masalah bersama-sama. Apakah sepakat? Ya, semangat. Baik. Oke, sekarang kita mulai proses konselingnya ya. Gimana kalau kita sepakati konselingnya 30 menit ke depan? Gimana? Kalau sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Oke, pertama-tama saya tanya kabarnya dulu nih, kabarnya Mbak Sabrina gimana? Apakah ada kesibukan akhir-akhir ini? Mungkin ada keseharian yang apakah itu membuat Mbak Sabrina terganggu atau ada masalah yang mau diceritakan? Boleh. Ya, pertama kabar saya alhamdulillah baik. Juga keseharian ini sih lagi menyiapkan ini ya, untuk kerja, maksudnya lagi pilih-pilih nyari lowongan kerja gitu kan. Cuman memang lagi ada masalah aja sih ketika saya lagi menyiapkan hal ini gitu. Sebenarnya di sini saya merasakan gitu ya, gimana kesusahan apa yang dirasakan Mbak Sabrina gitu ya, apalagi sekarang lagi mau memilih kerja gitu ya. Saya tahu itu bahwasanya bukan keputusan yang mudah gitu kan. Nah, kalau boleh tahu tadi Mbak Sabrina sempat menyebutkan ada hal yang cukup mengganggu gitu kan atas bagaimana Mbak Sabrina mengambil keputusan. Boleh diceritakan? Ya, jadi saya ini kan fresh graduate ya, baru lulus dari kuliah. Nah, saya ini tadinya tuh mau lanjut kerja gitu, mau cari kerja yang dimana memang sesuai dengan jurusan saya dan minat saya juga sih sebenarnya. Cuman orang tua ini tuh lagi-lagi beliau ini menyuruh saya untuk melanjutkan pendidikan. Sebenarnya sih saya nggak masalah, cuman yang buat saya sendiri mempersalahkan itu, saya ini mau cari pengalaman di luar dulu sebelum melanjutkan pendidikan gitu. Jadi ya gimana ya, saya ini bukannya tidak mau menerima tawaran atau suruhan dari orang tua, cuman memang dari dulu tuh saya tuh belum ada pernah dikasih kesempatan buat memutuskan sesuatu hal yang memang saya mau gitu. Jadi dari dulu tuh saya tuh selalu yang mutusin menentukan keputusan itu selalu orang tua saya, dan orang tua saya juga selalu kayak bisa dibilang memaksa lah gitu. Jadi ketika setelah saya lulus ini tuh saya bertekad kalau saya gak apa-apa, saya akan mengambil pendidikan lagi, melanjutkan pendidikan lagi di S2 ataupun ambil keprofesian. Cuman saya mau cari pengalaman dulu di luar gitu loh. Saya juga pengen
tahu gitu gimana sih cara cari uang kayak gitu. Dan saya juga mungkin lebih ke nggak mau membebankan gitu loh. Jadi kalau saya kerja nanti dan saya sudah mengumpulkan uang, saya tuh bisa lanjut sekolah gitu loh, sesuai apa yang orang tua saya mau gitu. Baik, sini saya paham gitu ya akan apa yang dirasakan Mbak Sabrina. Di sini Mbak Sabrina merasa sebelumnya itu Mbak Sabrina selalu diarahkan, bahkan tadi sempat merasa dipaksa gitu ya atas keputusan-keputusan yang sebelumnya itu adalah keputusan penting, misal kayak apakah seperti memutuskan sekolah gitu, memutuskan jurusan. Nah, baik, jadi sini kelihatan gitu ya bahwasanya sebelumnya dimana Mbak Sabrina itu selalu ketika ingin menentukan sesuatu itu selalu dibantu oleh orang tua gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang ini Mbak Sabrina dihadapkan dengan memilih keputusan besar lagi gitu kan, yaitu memilih kerja atau terus sekolah gitu kan, keberlanjutan akan lulus kuliah ini gimana, jadi Mbak Sabrina merasa bingung lagi gitu ya. Nah oke. Baik, saya paham bahwasanya itu adalah suatu hal yang tidak nyaman. Nah begini Mbak Sabrina, tadi saya juga sempat menangkap dari apa yang Mbak Sabrina sebutkan. Nah Mbak Sabrina juga ingin merasakan pengalaman mencari uang itu gimana sih ya. Nah dari situ Mbak Sabrina bisa nih mulai untuk membangun komunikasi yang baik gitu kepada orang tua. Kira-kira apakah jika kalau misalkan Mbak Sabrina itu pengen mencari ilmu dulu, wawasan dulu sebelum benar-benar lanjut pendidikan atau bekerja gitu kan, Mbak Sabrina pengen cari pengalaman dulu, itu mungkin bisa dikomunikasikan ke orang tua Mbak Sabrina gitu. Dan tentunya juga di situ Mbak Sabrina juga harus merasa bahwasanya dirinya Mbak Sabrina itu bisa, kan? Dirinya Mbak Sabrina itu adalah orang yang punya pemegang keputusan gitu. Jadi ini adalah hidup Mbak Sabrina. Mbak Sabrina tahu apa yang harus dilakukan Mbak Sabrina. Mbak Sabrina tahu apa yang dibutuhkan sama dirinya Mbak Sabrina. Nah kira-kira dari hal yang saya tawarkan tadi, seperti mencoba berkomunikasi ke orang tua, apakah Mbak Sabrina setuju? Saya setuju sih sebenarnya Mbak, cuman memang untuk mengkomunikasikan kepada orang tua itu sudah saya lakukan. Nah tapi tetap orang tua saya tuh pengennya saya tuh harus begini dan itu harus dilakukan. Nah sedangkan saya kan memiliki keinginan yang berbeda. Nah jadi saya justru tuh kayak tambah bingung harus gimana gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya pun saya kekeh, nanti itu yang ada itu kayak pernah orang tua saya itu sampai mendoakan yang enggak gitu loh. Nah itu saya tuh takut terjadi hal yang didoakan mereka yang buruk itu tadi terjadi ke saya ketika saya memilih ya keinginan saya, jalan saya gitu. Baik, saya paham seperti ini juga suatu kondisi yang tidak mudah gitu ya. Nah di sini Mbak Sabrina, ketika kita menghadapi kondisi seperti itu berarti memperlihatkan bahwasanya orang tua itu belum paham akan apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu kan. Jadi ketika kita menyampaikan ke orang tua itu kita perlu menyampaikan bahwasanya kenapa kok alasan dibalik Mbak Sabrina memilih keputusan itu. Di situ Mbak Sabrina bisa mulai sedikit pelan-pelan. Tetapi mungkin Mbak Sabrina mungkin sekarang tidak perlu berpikir gimana cara orang tuanya paham gitu kan. Sekarang yang Mbak Sabrina lakukan cukup Mbak Sabrina mulai membangun bonding atau pendekatan kepada ibunya Mbak Sabrina saja. Jadi pastikan komunikasi Mbak Sabrina sama ibunya itu lancar aja sekarang. Nanti kalau misalkan ada kemajuan, nanti Mbak Sabrina bisa konsultasi lagi kepada saya. Gimana Mbak Sabrina? Ya, mungkin solusi yang diberikan sama Mbak Zizan akan saya coba lagi. Semoga aja bisa mendapatkan hal yang baik dari